Biksu kecil itu melemparkan jerat. Ingin menangkap anjing tepat di depan. Tapi anjing itu menatap Gyakvien dengan ekspresi bingung. Ketika melihat bahwa anjing itu tidak terjebak, Gyakvien mengeluarkan bidet kadaluarsa dari tubuhnya. Lalu lempar ke tali. Tapi anjing itu tetap tidak bergerak sedikitpun. Berdiri di tempat dan menatap Gyakvien. Gyakvien tampaknya memahami kebenaran bahwa anjing itu bukan vegetarian. Kemudian dia mengeluarkan sebutir telur dari tubuhnya. Gyakvien mengupas sebutir telur dan mengulurkan tangannya untuk bersiap melempar. Detik berikutnya dia dengan cepat menarik tangannya. Tidak bisa membiarkan anjing mendapatkan keuntungan. Gyakvien dengan cepat menggigitnya. Lalu lempar setengah lainnya ke dalam jerat. Pada akhirnya, anjing itu masih tidak bisa menahan godaan telur ayam. Gyakvien segera menarik talinya. Berpegangan pada anjing. Dan suara anjingnya yang menangkap mengagetkan biksu yang bertanggung jawab atas disiplin di kuil. Master ini mendengarkan suara yang datang. Gyakvien buru-buru menyembunyikan anjing itu di dalam dan menutup selimutnya. Hampir tertabrak oleh anjing itu. Gyakvien buru-buru mengemasi anjing itu dengan erat. Ketika guru datang ke tempat itu, Gyakvien berpura-pura tidur dan mendengkur keras. Ketika guru ini melihat ini, dia menggelengkan kepalanya. Rakus, tidur, tidak bisa bekerja, tidak bisa mengajar lagi. Setelah memastikan memang benar bahwa tuannya telah pergi, Gyakvien berencana untuk melepaskan anjing itu. Hei. Rakus, tidur, tidak bekerja. Tidak bisa mengajar lagi. Gyakvien, setelah bercanda sedikit, menemukan anjing itu tidak bergerak. Dan sekarang anjing itu. Segera, Gyakvien secara tidak sengaja mengirimnya ke barat. Gyakvien ingin menangkap anjing itu karena sebelumnya ketika dia mengambil air di tepi danau. Ketika Gyakvien baru saja memasuki kuil Shaolin, seni bela diri masih belum matang. Membawa 2 ember air, dia terhuyung-huyung. Setelah beberapa saat, saya sangat lelah sehingga saya berkeringat. Jongkok di tiang kayu untuk beristirahat. Gadis gembala wanita Wuxia melihat ini. Berpikir bahwa Gyakvien malas. Segera biarkan anjing itu datang ke arahnya untuk memprovokasi dia. Benar saja di bawah desakan anjing. Potensi Gyakvien tiba-tiba mencapai puncaknya. Tapi siapa sangka anjing itu semakin mengejar dengan penuh semangat. Kejar Gyakvien ke kuil Shaolin. Dan Gyakvien membawa 2 ember air sambil berlari dan tumpah. Bahkan sebotol besar air hanya tersisa sedikit. Ketika guru yang bertanggung jawab atas disiplin melihat ini, dia memarahinya sekali. Gyakvien hanya harus mengakui ketidakadilannya dan pergi mengambil air lagi. Tapi begitu keluar pintu, dia dikejar anjing lagi. Bahkan mengejar Gyakvien sampai ke rumah. Karena ingin membiarkan anjing itu tidak melewatkan waktunya untuk mengambil air. Gyakvien hanya perlu memasang jebakan untuk menangkapnya. Akibatnya, anjing itu secara tidak sengaja mati lemas. Tepat ketika Gyakvien bersiap untuk membawa anjing itu ke pemakaman yang layak. Ditangkap oleh Li Dedan dan Mintung lewat. Lihat ekspresi mendesak Gyakvien. Li Dedan menggunakan trik untuk mengeluarkan kain linen. Wah, anjing sebesar itu. Anjing. Ini membuat si botak Mintung merasa sangat bersemangat. Langsung memikirkan bagaimana cara menangani anjing ini. Pada akhirnya, harus direbus atau dipanggang. Setelah memikirkannya sebentar, Mintung masih memilih cara memanggang yang sudah dikenal. Keduanya segera menyiapkan rak dan memanggang di tempat. Li Dedan dan Mintung dengan senang hati dipanggang. Tapi Gyakvien melihat kulit anjing dan merasa sangat menyesal. Seperti ini, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Nona Wuxia? Dan kemudian pepatah memiliki kalimat yang sangat indah. Mencium aroma daging anjing, bahkan leluhur Buddha pun tidak tahan. Di dalam kuil Shaolin, Guru Sila sedang melantunkan sutra bersama para biksu. Tapi cium bau daging anjing di hidung segera menyebabkan para beku kehilangan akal sehat. Apa yang ingin kamu lakukan? Guru aku mati rasa di kakinya. Kamu melantunkan sutra sedikit lebih keras. Dan kemudian Tuan Tanzong menunjukkan bahwa dia tidak tahan lagi. Mulut masih melantunkan.
Tetapi tubuh secara tidak sadar bergerak mundur. Selanjutnya, para biksu bela diri juga mengikuti Master Damtong. Gila berlari ke arah bau daging anjing. Guru, daging anjing yang lezat ini enak. Bahkan para dewa yang mencium baunya tidak tahan. Ya. Untuk biarawan seperti kita hanya perlu memiliki Buddha di hati kita. Lakukan banyak perbuatan baik. Saya melihat tidak perlu khawatir tentang detail ini lagi. Semuanya cepat makan, oh, bagus sekali. Memang benar mencium aroma daging anjing dewa juga tidak bisa menahan. Bahkan tidak bisa mengatakan bahwa biksu kecil dari 6 indera ini murni lagi. Di bawah izin Guru Tanzong, para biksu kecil rakus makan dan minum. Tidak tahu apakah makan seperti itu cukup untuk mengisi gigi. Lihatlah biksu kecil ini, semua orang makan sampai mulut mereka penuh minyak. Master Mintung juga tak lupa memamerkan prestasinya. Gimana, enak gak? Saya yang memanggangnya. Awalnya berpikir bahwa Mintung adalah seorang biksu yang hebat, dia tidak khawatir tentang itu. Tapi ketika semua orang makan dengan nikmat, lalu dia berlari ke sudut untuk minum alkohol sendirian. Sangat jelas bahwa ini adalah biksu dengan banyak perasaan. Kemudian sebotol anggur putih diminum. Mintung sangat mabuk sehingga dia bersandar ke depan dan ke belakang. Lihat tongkat di depan. Mintung melempar sebotol anggur. Berteriak dan melakukan pertarungan seni yang kuat. Hal ini menyebabkan perhatian para biksu kecil. Oh, Tuikon. Hei. Taikon. Kemudian Gyakvien juga dengan cepat mengambil cabang. Meniru bentuknya dan mulai belajar seni bela diri Tuikon. Tapi belajar selamanya. Mintung mabuk dan jatuh di atasnya. Dan terus bergumam bahwa dia harus membalas dendam. Melihat situasi ini, Gyakvien dengan cepat bertanya kepada tuannya. Biasanya dia tidak khawatir atau berpikir, kenapa tiba-tiba hari ini? Lalu bagaimana kamu bisa datang ke kuil Shaolin? Ternyata Mintung seperti Gyakvien sama-sama punya musuh yang sama. Anggota keluarga mereka semua dibunuh oleh Fuong Desung dan Fuong Enhantrah. Dan kemudian pada saat semua orang berduka, kemudian penguasa sila menyela momen berat ini. Melihatnya dalam perjalanan ke sini, Tantong buru-buru meminta murid-muridnya untuk membersihkan tempat kejadian. Lalu membawa Mintong dan cepat-cepat pergi. Tunggu sampai guru sila tiba. Hanya satu api unggun yang tersisa, yang telah padam. Bersama dengan aroma sisa daging anjing. Tidak heran kita terlambat. Itu benar. Kita sudah terlambat, ayo pergi. Sebelum pergi, biksu kecil itu tidak lupa mengambil tulang di tanah. Ini bahkan mungkin bisa mengatasi makan larut malam ini. Dan Gyakvien memegang kulit anjing. Tidak tahu bagaimana menanggapi Wuxia. Selama waktu inilah Wuxia pergi mencari anjing itu dan datang ke sini. Gyakvien bingung dan terpeleset dan jatuh ke sungai. Melihat Nona Wuxia berjalan ke arahnya, Gyakvien segera menyembunyikan kulit anjing di tubuhnya. Tapi aku masih tidak tega melihat Wuxia mencari anjing di tengah malam. Jadi mengambil kulit anjing. Melia anjing dia sekarang hanya sisa kulit. Wuxia marah dan mengayunkan cambuknya ke arah Gyakvien. Gyakvien segera meraih cambuk lebih banyak lagi. Dan terus-menerus menjelaskan penderitaan dia. Kemudian kembalikan kulit anjing ke Wuxia. Foha melihat kulit langsung nangis. Tidak lupa untuk mengambil batu sebelum pergi. Melempar dengan keras ke arah Gyakvien. Keesokan harinya, Gyakvien merasa menyesal dan mengunjungi Wuxia. Dilihat dari jauh, Da Huang tiba-tiba hidup kembali. Gyakvien dengan gembira berlari ke depan. Tapi itu hanya model yang dibuat Wuxia dari kulit. Untuk menerima pengampunan Wuxia, Gyakvien segera berpura-pura menjadi Dai Hoang untuk menghiburnya agar dia bahagia. Seperti yang diharapkan, dunia anak muda begitu polos dan sederhana. Hari itu, kuil Shaolin menyambut tamu tak diundang. Fuong Desung membawa putrinya dan Fuong Enhantrah dan yang lainnya datang ke sini untuk menyembah Buddha. Gyakvien mendengar berita itu dan langsung marah. Berpikir untuk berlari ke sana untuk membalas dendam. Kemudian Guru Tanzong menghentikannya. Dan membawa Gyakvien ke kediaman Mintung.
Dam Tong khawatir Mintung akan membuat kesalahan jika dia minum alkohol. Lalu menyambar sebotol anggurnya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Mintung dan Giak Vien untuk tidak menimbulkan masalah. Mulai sekarang, tunggu di dalam rumah. Wang Sisung tidak meninggalkan kuil Shaolin. Kalian berdua tidak diizinkan meninggalkan gerbang kuil ini. Setelah mengatakan itu, Dam Tong meminta Li Dedan untuk benar-benar mengawasi mereka berdua. Jika tidak, itu dapat membawa bencana ke kuil Shaolin. Setelah Tan Tong pergi, Giak Vien yang nakal bisa memikirkan cara